Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang di sini ingin memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi di antara kalian. Ada seseorang yang ingin membuat semua ini kembali membaik seperti itu ya. Berarti saat ini keadaan kamu bersama si dia itu sedang mengalami suatu kerusakan hubungan, pertengkaran atau perpisahan gitu ya. Oke, kita lihat energi dari orang ini. Dia ini kenapa dengan kamu? Oke. Aku lihat di sini dia masih memiliki perasaan sama kamu, bahkan aku lihat di sini dia masih yakin bahwa kalian masih bisa dipersatukan kembali, kalian masih bisa memperbaiki keadaan ya, kalian masih bisa bersama seperti itu. Walaupun saat ini memang kayak nggak ada jalan, kayak lagi apa ya, stuck gitu ya, nggak ada solusi, belum ada pergerakan, belum ada tindakan atau peluang, kesempatan untuk bisa memperbaiki keadaan, tapi masih ada keyakinan dari sedia bahwa apapun yang terjadi ini memang harus terjadi gitu ya. Memang ada jarak di antara kalian yang cukup jauh ya, bisa jadi beda kota, beda negara, beda pulau. Terus itu juga ada yang sedang mengalami suatu pergerakan, bisa jadi mungkin perpindahan atau pergerakan. Ada yang mungkin baru pindah kerja ya, baru pindah pekerjaan, atau mungkin pekerjaannya harus mengharuskan dia untuk berpindah-pindah, entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia, sehingga kalian semakin berjarak di sini ya. Tapi tenang aja, aku lihat di sini masih ada ikatan batin yang kuat di antara kamu dengan dia. Bahkan dia bisa merasakan apa yang saat ini kamu rasakan, dan kamu pun kadang seperti itu, kamu kadang bisa merasakan apa yang dia rasakan saat ini gitu. Dan aku lihat di sini masih ada keyakinan, kepercayaan diri bahwa apapun yang terjadi di hubungan ini memang atas seizin semesta, sehingga apapun yang terjadi dia merasa, intinya di sini dia yakin lah ya bahwa apa yang terjadi di antara kalian ini memang atas seizin semesta gitu. Oke. Saat ini aku rasa si dia ini sedang mencoba untuk melepaskan diri dari misalkan controlling atau koneksi atau bayang-bayang dari mantan ya. Aku lihat di sini dia ingin melepaskan energi-energi mantannya, ingin melepaskan semua hubungan-hubungan yang melelahkan, yang toksik seperti itu. Orang-orang masa lalunya juga yang membuat dia tidak bahagia ya, yang menghambat pergerakan dia, menghambat perkembangan dia, itu ingin dia lepaskan. Di sini dia ingin ingin dimaafkan gitu loh ya, ingin mendapatkan pengampunan. Dia ingin melepaskan energi dari masa lalunya ya, dia ingin melepaskan orang-orang masa lalu yang sempat membuat dia bersikap toksik, atau mungkin karena orang ketiganya akhirnya hubungan kalian jadi selama ini toksik atau bagaimana. Intinya dia ingin melepaskan diri dari masa lalunya. I want to have a equal give and take. Jadi, dan aku lihat di sini dia ingin adanya suatu timbal balik ya. Dia ingin mendapatkan kesetaraan dalam take and give di antara kalian. Mungkin selama ini dia hanya menerima dari kamu, atau mungkin dia yang hanya memberi dari kamu, memberi ke kamu kayak gitu. Intinya ada kesenjangan lah ya di antara kalian, karena hanya
hanya seseorang yang menerima aja, tapi seseorang lainnya nggak pernah menerima gitu ya. Jadi kalian situasikan aja selama ini siapa nih yang selalu menerima dan siapa yang selalu memberi. Intinya selama ini dia merasa bahwa kita ini kayak nggak seimbang gitu loh, nggak ada take and give yang setara gitu ya. Justru malah kamu yang selalu memberi dia terus-terusan gitu, dia nggak pernah memberikan kamu sesuatu gitu. Jadi aku lihat ada kesadaran diri ya. Dan setelah apa yang terjadi, ini benar-benar tidak memberikan dia rasa puas gitu ya. Yaitu mungkin karena gara-gara take and give-nya apa sih, jomplang gitu ya, berat sebelah, sehingga hubungan kalian jadinya hancur seperti ini. Terus itu juga gara-gara dia semuanya akhirnya berantakan. Kalian akhirnya berpisah, penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam. Terus itu saling menarik diri, saling tidak peduli, seperti itu aku lihat di sini. Sehingga dia sekarang ngerasa kayak nggak nyaman gitu ya berpisah dengan kamu, jauh dari kamu. Terus itu ada destiny di sini, takdir ya. Dia sedang berjuang untuk menemukan jalan yang benar ya. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk berubah dari apa yang dulu pernah dia lakukan. Jadi benar-benar I want to make thing right. Jadi sekarang itu benar-benar ingin berubah ya, berubah ke jalan yang benar, yang hidupnya lurus-lurus aja, nggak terpengaruh oleh pihak lain, nggak mau lagi bertingkah ini itu yang nggak genah kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk membuat ini semua menjadi benar gitu ya. Maksudnya yang nggak neko-neko deh kerjaannya ya, melakukan sesuatu tuh nggak neko-neko gitu. Apalagi sekarang kamu kayaknya udah nggak peduli sama dia gitu kan. Jadi inilah yang membuat dia kayak merasa bersalah banget ya sama kamu, karena dulu dia tidak memperlakukan dengan baik kamunya. Akhirnya sekarang kamu sudah benar-benar tidak peduli sama dia. Dia merasakan itu ya, walaupun saat ini kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tapi dia bisa merasakan itu, ketidakpeduliannya kamu terhadap dia ya. Dulu mungkin kamu sangat bucin, mungkin ketika dia tiba-tiba menghilang kamu langsung kecarian dia ya, langsung chat dia, teleponin dia terus menerus, tanya kabar, apa yang terjadi, apa yang salah gitu ya. Kamu selalu ngejar-ngejar dia. Tapi sekarang justru kamu benar-benar berubah ya secara signifikan, bahkan sampai sekarang tuh udah nggak ada lagi rasa pedulimu terhadap dia gitu. Kamu udah benar-benar cuek sama dia gitu. Terus itu juga ada guilty. Dan saat ini dia merasa menderita ya, sakit dari akibat dari kerusakan yang telah dia timbulkan. Saat ini dia menderita, dia sakit, dia menyesal, dia terluka, dia apa ya, kehilangan, terhianati. Aku lihat di sini, wah banyak macamnya. Pokoknya kayak karma dia bayar kontan gitu ya. Apa yang dulu pernah dia lakukan sekarang itu benar-benar dibalas dengan hal yang setimpal gitu loh. Sehingga dan ini dibayarnya itu langsung brek gitu loh ya. Jadi kerasa banget apa ya, sakitnya kerasa banget, apa ya, terpuruknya seperti itu aku lihat di sini ya. Karena dulu dia ini kan orangnya tuh punya jiwa bebas ya. Terus itu juga suka berpetualang, bahkan bukan hanya hobi petualang itu, tapi mungkin dari karir suka berpetualang, terus itu percintaan juga suka berpetualang. Jadi misalkan kayak hobi kayak pekerjaan gitu ya, sering gonta-ganti, nggak bisa stay pada satu pekerjaan gitu ya, atau satu instansi gitu, suka ganti-ganti. Terus itu kalau percintaan juga begitu, dia suka ke A, suka ke B, ke C, ke D, banyak lah ya gitu, sering gonta-ganti. Sehingga mungkin selama kamu bersama dia, kamu pun sulit untuk mendapatkan waktu luang, atau bahkan punya hubungan jangka panjang dengan dia pun sulit gitu loh ya. Karena ya itu orangnya masih suka kebebasan di waktu dulu. Nah terus itu aku lihat setelah apa yang terjadi sekarang, si dia ini sekarang tuh mulai memikirkan kembali tentang tujuan apa yang sebenarnya dia inginkan dari hubungan ini. Dan dia menginginkan suatu apa ya, kayak ketegasan tentang komitmen, atau sekarang tuh sedang memikirkan masa depan dan
melihat jauh ke depan mau di gimana ini hubungan gitu ya. Terus itu ingin tahu lebih tegas tentang hubungan ini mau dipertahankan selama apa ya, sebesar apa effortnya, seperti itu. Intinya di sini aku lihat dia ingin melangkah ke hubungan yang benar-benar versi baru gitu loh. Tidak seperti dulu lagi yang mungkin dulu sering menyakiti kamu, sering membuat salah, sering hilaf, sering kalau kalau sering bukan hilaf namanya ya. Oke, pokoknya yang sering menyakiti kamu lah gitu ya, menghancurkan hubungan ini. Jadi kalau aku lihat di sini dia memang benar-benar pengen punya hubungan serius dan aku lihat di sini dia ingin menetapkan tujuan masa depan dia bersama kamu. Bahkan di sini dia ingin bekerja sama dengan kamu untuk mencapai tujuan kalian bersama. Dan aku lihat di sini pesan dari Three of Wands itu tetap harus jaga komunikasi ya. Ini yang paling penting. Jaga komunikasi untuk tetap intens, untuk teratur gitu ya, selalu ada gitu kalau komunikasi, jangan hilang-hilangan abis itu cuek-cuekan ya, karena itu akan mempengaruhi nanti ke depannya. Karena aku lihat juga selama ini tuh ya, hubungan kalian itu selalu mendapatkan banyak sekali perselisihan di antara kalian, banyak sekali hal-hal yang tidak kalian sepakati gitu. Bahkan cuman gara-gara hal-hal kecil aja udah dipertengkarkan, udah dipermasalahkan gitu ya. Sehingga di sini banyak sekali perselisihan yang akhirnya merubah argumen kalian, akhirnya jadi pertengkaran yang wah cukup besar gitu. Bahkan sampai-sampai aku lihat di sini kalian akhirnya saling menarik diri, saling diem-dieman, saling cuek-cuekan, tidak peduli, dan mungkin ada dari kalian berpikir bahwa paling ini hanya apa ya, kayak mungkin cemburu semata atau marah-marahan bentar aja, mungkin seminggu juga nanti dia balik lagi. Taunya enggak, justru malah butuh waktu yang cukup lama untuk bisa berbalikan lagi gitu. Kalau aku lihat ya mungkin sampai bisa berbulan-bulan, sampai 6 bulan, 7 bulan, atau bahkan mungkin setahun baru bisa balikan lagi kayak gitu. Dan itu pas ketika dia datang berarti memang dia ini ingin memperbaiki semua masalah yang ada di hubungan kalian yang sempat tidak terselesaikan. Dia tidak mau lagi meninggalkan masalah-masalah yang menjadi momok di hubungan ini dan tidak terselesaikan di antara kalian. Jadi kalau aku lihat di sini setelah nanti sekian lama gitu ya, memang udah polanya sih kalau aku lihat ya, udah polanya seperti ini. Jadi mungkin nggak cuman kali ini terjadi, tapi sebenarnya dulu juga udah sering begini gitu ya. Jadi kalau kalian ada pertengkaran, ada masalah gitu, udah diem-dieman, saling cuek, saling tidak peduli, nanti beberapa bulan kemudian atau mungkin bahkan ada yang sampai setahun gitu ya, baru nanti ngobrol lagi, komunikasi lagi gitu ya, dan mulai membahas untuk memperbaiki keadaan seperti itu. Aku lihat di sini karena di sini aku lihat juga memang dia ingin lebih dekat juga dengan kamu. Terus itu kalau aku lihat untuk saat ini ya, memang dia itu ya cuman bisa apa ya, kumpul sama teman-teman, terus ya menghibur diri dengan teman-teman ya, have fun dengan teman-temannya. Terus itu juga aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk reuni lagi dengan kamu atau bersatu kembali dengan kamu. Bahkan dikala dia lagi kumpul dengan teman-temannya, dia tuh sering kepikiran kamu, pengen deh ya saat ini tuh aku bersama kamu, ngebawa kamu kumpul-kumpul dengan teman-temanku kayak gitu. Aku lihat ya saat ini seperti itu, dan aku lihat juga saat ini tuh dia memang mencoba untuk tidak bertindak yang nantinya akan dia sesali. Dan aku lihat juga di sini dia takut banget akan melakukan hal yang sama seperti dulu, sehingga di sini dia akan menyesali atas tindakannya. Jadi kalau aku lihat kayaknya dia ini lagi mencoba untuk menutup diri atau mengisolasi diri dari kamu, agar kamu tidak mengetahui keadaan dia. Bahkan mungkin dia juga menutup diri dari sebagian teman-temannya ya, tapi terutama ini dari kamu sih, karena di sini dia sedang mencoba untuk introspeksi diri, dia mencoba menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang dulu pernah menyakiti kamu atau yang dulu pernah berulang kali menghancurkan hubungan kalian atau menyakiti kamu.
Karena kalau aku lihat memang dia takut banget melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah dia lakukan di masa lalu, sehingga saat ini dia menghindari melakukan hal-hal yang dulu pernah dia lakukan agar dia tidak menyesal di kemudian hari ya. Bahkan saat ini tuh aku lihat benar-benar lagi mencoba untuk meratapi kegagalan romansa kalian di masa lalu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini ya dia mencoba untuk alone, sendirian gitu ya. Jadi ada kemungkinan mungkin dia dulu sering selingkuhin kamu, bisa jadi ya. Sehingga di sini makanya di sini dia mencoba untuk sendiri, alone gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Jadi kenapa dia ingin memperbaiki keadaan, karena dia tidak mau menyesali hal yang seperti ini lagi gitu loh. Dia sedang mencoba untuk meratapi introspeksi diri gitu ya, dan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu gitu. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ceritanya sama dengan kalian kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama ya. Oke, dan ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.